Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa kembali di session dibacain buku. Kita telah memasuki bab 2 dari buku Kids Zaman Now Menemukan Kembali Islam. Bab 2, Fikih dalam struktur pengetahuan Islam. Memaknai hadis Nabi secara proporsional. Salah satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang amat inspiratif dan menjangkau masa depan yang lebih jauh adalah pernyataannya bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Riwayat lain menyebutkan tiada anak yang lahir kecuali dalam keadaan fitrah. Hadis riwayat Bukhari. Tentang makna fitrah, para penafsir tradisional berbeda pendapat sebagaimana yang selalu terjadi. Apakah fitrah itu kesucian tanpa dosa atau Islam sebagai agama? Bagi yang menafsirkan sebagai agama, ada tambahan kalimat, hanya saja kedua orang tuanya menjadikannya penganut Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi. Secara etimologi, fitrah juga berarti common sense, akal sehat, sebagaimana pandangan sebagian ahli. Ketiga makna tersebut bisa direduksi menjadi dua, apakah Islam sebagai agama ataukah akal sehat. Memang perbedaan pendapat ini terjadi pada masa akhir, setidaknya sebelum abad ketiga Hijriah atau 9 Masehi, belum ada perdebatan signifikan tentangnya. Yang menarik adalah perdebatan terkait asumsi bahwa setiap orang dilahirkan dalam keadaan sudah menganut agama Islam. Persoalannya, bagaimana dengan putra-putri yang lahir dari orang tua non-muslim, padahal mereka akan menganut agama yang dianut oleh kedua orang tuanya? Jalan keluar yang ditawarkan dengan menambah kalimat hanya saja kedua orang tuanya menjadikannya penganut Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi bukanlah solusi yang memuaskan. Malah menambah besar permasalahannya. Akan muncul pertanyaan lebih lanjut. Mengapa yang disebut hanya Yahudi, Nasrani, dan Majusi saja? Mengapa tidak menyinggung musyrik dan penyembah berhala atau animisme? Karakteristik pernyataan atau penegasan Nabi selalu singkat dan padat. Mungkin yang asli hanya kalimat pertama, yakni setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kalimat berikutnya sepertinya penambahan, sebab jika Nabi benar-benar bermaksud menuding peran orang tua yang menjadikannya non-Islam, tentu tidak terbatas pada Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Setidaknya Nabi akan menyinggung musyrik dan penyembah berhala. Ada korelasi antara kemungkinan penambahan kalimat dengan munculnya perbedaan pendapat pada masa akhir, ketika Islam tidak lagi sekadar agama tetapi sudah menjadi institusi negara. Permasalahan politik muncul segera setelah Nabi wafat. Meski kesepakatan baiat Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah pertama telah dicapai, sejumlah pendukung Ali bin Abi Thalib tetap yakin bahwa yang berhak menggantikan Nabi hanya Ali dan keturunannya. Seiring berjalannya waktu dan mungkin dipicu banyaknya kebijakan penguasa yang dirasa merugikan, keyakinan tentang hak Ali berubah menjadi kekuatan oposisi. Selama pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, kekuatan-kekuatan oposisi tersebut dapat diredam. Namun kekuatan itu menguat kembali pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Namanya juga gerakan politik oposisi. Segala upaya ditempuh untuk menolak kepemimpinan yang tidak mereka dukung, meski harus dengan cara manipulasi hadis mengatasnamakan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara pihak yang sedang berkuasa tak mau kalah dalam memperkuat posisi politiknya. Mereka juga dengan memanipulasi hadis melalui pendapat para sahabat pendukung. Pada tahap inilah terjadi polarisasi sahabat versus keluarga Nabi.
Dengan polarisasi tersebut, agama yang dibawa Nabi sebagaimana yang tersurat dalam Al-Quran mengalami proses institusionalisasi. Pada masa yang sama, sekitar abad 9 Masehi, di Eropa juga terjadi kecenderungan yang sama, melembagakan agama dalam urusan politik. Proses institusionalisasi agama berlangsung sekitar 3 abad, yang melahirkan banyak kajian dan ilmu-ilmu baru beserta berbagai metodologinya. Ilmu-ilmu yang lahir tersebut kemudian dikenal dengan ilmu-ilmu Islam atau ilmu-ilmu agama Islam. Belakangan, umat Islam menjadikan ilmu-ilmu tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari pelembagaan agama. Dalam kurun waktu 3 abad, terbentuk suatu tradisi yang baik di kalangan para khalifah, baik pada masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah hingga dinasti Abbasiyah, di mana ada kecenderungan para penguasa mendorong pengkajian Al-Quran. Tentu dorongan ini tidak lepas dari tujuan politik. Alokasi dana dan dukungan besar terhadap berbagai kajian itu untuk meredam kekuatan oposisi. Tidak hanya kajian-kajian ilmiah dan teoritis yang mendapat dukungan besar dari para penguasa, gagasan-gagasan praktis, terutama untuk menjaga ketertiban umum, pun didukung penuh. Tidak gampang seorang khalifah merealisasikan ketertiban umum pada seluruh wilayah muslim yang sudah meluas hingga Persia dan Afrika, bahkan Eropa pada abad 2 Hijriah atau 8 Masehi. Pemerintah butuh legitimasi yang lebih besar, yang lebih dari sekadar kekuasaan politik, legitimasi yang mengatasnamakan Tuhan melalui wahyunya. Pemerintah butuh legitimasi yang lebih dari sekadar kekuasaan politik, legitimasi yang mengatasnamakan Tuhan melalui wahyunya. Dengan mendorong kajian ilmu fikih ke arah yang lebih praktis dan pragmatis, akhirnya lahir hukum-hukum positif terkait kehidupan sehari-hari individu, keluarga, dan masyarakat yang dilembagakan. Berbagai buku panduan teknis pelaksanaan hukum-hukum tersebut jadi bagian tak terpisahkan dari fikih. Semuanya pada akhirnya jadi sebuah kompilasi hukum, pegangan para qadhi atau hakim dalam memutuskan perkara yang terjadi di masyarakat. Keputusan para hakim itu juga jadi bagian dari warisan fikih umat Islam masa akhir. Tak hanya memenuhi kebutuhan hukum praktis, lahir pula tradisi keagamaan yang dilembagakan menjadi event kenegaraan, seperti perayaan Maulid Nabi, pelaksanaan Qiyamul Lail, atau sholat tarawih massal pada bulan Ramadan, perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Semua event ini jadi kegiatan kenegaraan dan menjadi indikator bagi seseorang yang berkuasa untuk mengukur sejauh mana komitmen Islamnya. Islam sudah menjadi institusi negara. Sebuah orde pemerintahan dinilai memiliki komitmen Islam manakala indikator-indikator tersebut terpenuhi. Hingga masa kini, umat Islam pada umumnya beranggapan bahwa masa keemasan Islam ialah masa ketika Islam menjadi institusi negara, dan mereka memimpikan masa tersebut dengan upaya menerapkan syariat.